Selamat pagi bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Renungan ini saya beri judul Hidup di dalam penyertaan Tuhan. Ayat inti saya ambil dari Yesaya 41 ayat 10. Sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang malam peristirahatan kami. Pagi hari ini Engkau bolehkan hamba-Mu untuk menghirup udara segar dan boleh sehat untuk dapat memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, berkati hamba-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu untuk kami agar hamba-Mu dapat menyampaikan sedikit dari firman-Mu yang akan saya bagikan. Biarlah firman itu boleh menjadi bau-bauan harum dan boleh memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum saya lanjutkan renungan pagi ini, saya akan bercerita. Sebelum saya mengenal kebenaran yang benar-benar saya terima tentang kasih karunia Tuhan, saya merasa bukan apa-apa. Akan tetapi, ternyata janji Tuhan tentang perlindungan dan penyertaan dalam hidup saya sungguh sangat terbukti. Tuhan akan menuntun dalam setiap perkara apapun dalam kehidupan seseorang yang bergantung dan berserah hanya kepada Tuhan. Ayat inti itu dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam sejarah zaman dahulu pun, dalam sejarah Alkitab, pada masa itu Musa pada masa mudanya bukanlah pemuda yang elok ataupun sembarangan. Bagaimana bisa Musa ditemukan oleh putri Firaun dan ia diangkat menjadi putra di kerajaan itu? Dia menjadi seorang yang terdidik, yang baik dan disiplin, diperlengkapi dengan ilmu bela diri. Ia dipersiapkan layaknya seorang prajurit. Ia berpengalaman sama seperti putra mahkota Mesir lainnya. Namun tanpa Allah di dalamnya, Musa hanyalah seorang Musa. Tetapi Musa dipercayai perkara yang besar oleh Allah. Maka Allah ada di dalam diri Musa, sehingga dia bukan Musa yang biasa. Ia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Begitu juga saat Allah ada di dalam diri kita, maka segala sesuatunya akan berubah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
ilustrasi yang lain ataupun sejarah yang lain, saya gambarkan di sini penyertaan Allah pada tiap-tiap manusia yang percaya kepadanya. Misalnya, Daud adalah hanya seorang gembala ternak. Dia seorang yang biasa pada waktu itu, sesama gembala yang lainnya. Akan tetapi, Daud dipilih menjadi gembala yang baik, gembala yang kelak akan menggembalakan domba-domba milik kepunyaan Allah. Dan atas penyertaan Allah, Daud dapat mengalahkan seorang prajurit yang pada waktu itu yang gagah berani, berperawakan tinggi besar dari bangsa Filistin yang bernama Goliat. Bersenjatakan ketapel dalam penyertaan Allah, dan Daud bukan hanya gembala ternak biasa. Dia dapat mengalahkannya dengan Goliat yang bersenjata lengkap. Karena apa, saudara-saudara? Karena campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam diri Daud. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga sebagai wanita, seorang dengan Kristus di dalamnya, bukan lagi sekedar seseorang. Kita wanitanya Tuhan pun demikian. Jika Kristus ada di dalam kita, maka kita bukan hanya seorang wanita, bukan hanya seorang istri, bukan hanya seorang ibu yang dipercaya Allah. Namun, kita menjadi wanita yang berbeda. Kita menjadi istri yang lebih cakap dari istri-istri yang lain. Kita juga menjadi ibu yang lebih bijaksana dari ibu-ibu yang lain. Kita akan menjadi wanita yang berbeda. Dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, karena Kristus ada di dalam diri kita, maka karena semua ini tak lagi seorang diri dalam menjalani kehidupan ini. Kita tak lagi jadi seorang dalam mengerjakan apapun juga. Ada Tuhan yang menyempurnakan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Dan apa yang selalu kita kerjakan berjalan, dan Tuhanlah yang menyempurnakan, Tuhan yang memampukan. Hanya Dia yang menjadikan segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi istimewa. Saudara-saudaraku yang terkasih, terkhusus bagi wanita-wanita, jalani hari-harimu bersama Dia, dan jangan lagi takut saat dipercayai hal-hal yang besar. Kristus pasti menyempurnakan dan akan menyelesaikannya. Dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Percaya dan terus percayai, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doa dan pikirkan. Seperti dalam Efesus 3 ayat 20.
ada satu hari pun yang kita jalani seorang diri, karena Allah kita selalu menyertai, senantiasa dalam kekuatan dari Tuhan bagi mereka yang mau percaya dan berharap senantiasa kepadanya. Demikianlah renungan singkat yang saya bawakan. Biarlah bila mana kita berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, niscaya Tuhan tidak akan meninggalkan dan kita tidak akan berjalan sendirian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.